Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruhmu diajak kembali mengenal siapa diri ini dan siapa sang pemilik kehidupan yang hakiki. Dalam hidup yang penuh perjuangan ini, banyak orang mengejar rezeki tanpa pernah memahami kunci utamanya. Ada yang bekerja keras siang malam, tapi tetap merasa kekurangan. Ada yang sedikit usahanya, tapi hidupnya penuh keberkahan. Lalu, apa rahasia sebenarnya dari rezeki langit dan bumi? Apa amalan yang tak pernah gagal membuka pintu keberkahan? Bahkan saat semua jalan terasa tertutup, di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam kunci rezeki langit dan bumi, amalan yang tak pernah gagal membuka pintu keberkahan. 8 bab pembuka rezeki, yang bersumber dari Al-Quran, hadits, dan hikmah para ulama besar. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini, karena itu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan bisa menjadi amal jariah untukmu yang menolong jalan kebaikan. Rezeki sering disempitkan maknanya hanya sebagai uang, harta, atau materi. Padahal, hakikat rezeki jauh lebih luas dari itu. Nafas yang masih berjalan, tubuh yang masih bisa bergerak, hati yang masih bisa bersyukur, semua itu adalah rezeki. Namun mengapa sebagian orang merasa rezekinya sempit? Padahal bekerja siang dan malam, mengapa ada yang sedikit usaha tapi terasa cukup dan bahagia? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat ini mengajarkan bahwa rezeki itu bukan semata hasil usaha keras, melainkan ketetapan dari Allah yang Maha melihat keadaan batin hamba-hambanya. Ada rahasia besar di balik siapa yang dilapangkan dan siapa yang disempitkan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, membisikkan kepadaku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati hingga ia menyempurnakan rezekinya. Walau terlambat, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah caramu dalam mencarinya." Rasulullah menegaskan bahwa rezeki sudah dijamin. Yang perlu kita lakukan bukan mengejarnya dengan segala cara, tapi memperbaiki kualitas hubungan dengan Allah, memperbaiki niat, serta caramu dalam mencarinya. Ada kalanya seseorang bekerja keras namun terus merasa kekurangan. Bukan karena usahanya kurang, tapi karena keberkahan dicabut dari hartanya. Sedangkan yang lain mungkin hidup pas-pasan, namun cukup dan lapang, karena hatinya penuh syukur dan harta itu diberkahi. Keberkahan adalah kunci penting dalam rezeki. Sebab, tanpa keberkahan, harta sebanyak apapun akan habis dan menghilang. Tapi dengan keberkahan, harta yang sedikit bisa mencukupi banyak kebutuhan, bahkan memberi kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan materi. Itulah sebabnya, dalam setiap rezeki, kita butuh membuka 2 pintu. Pintu lahir dengan usaha, dan pintu batin dengan amalan hati. Dan salah satu kunci utama yang akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya, adalah amalan yang tak pernah gagal membuka pintu keberkahan. Bukan mantra, bukan jampi-jampi, tapi amalan yang diwariskan para nabi dan diamalkan para salihin. Dan semua berawal dari mengenal kembali siapa pemberi rezeki sebenarnya. Di antara nama-nama indah Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada semut kecil yang berada di lubang tanah yang gelap. Bahkan kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah, Dialah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ketika seorang hamba meyakini bahwa rezeki tidak datang dari bos, bukan dari proyek, bukan dari banyaknya relasi, melainkan semata dari Ar-Razzaq, maka hatinya menjadi tenang. Ia tidak gelisah saat usaha sedang sepi. Ia tidak sombong saat sedang ramai pembeli. Sebab ia tahu, semua hanya titipan dan ujian dari Zat yang Maha mengatur. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Al-Maqsyadul Asna, Ar-Razzaq adalah Zat yang terus-menerus memberi rezeki, mencukupkan, dan mendatangkan kebutuhan makhluknya, bahkan sebelum mereka meminta. Bayangkan, betapa banyak nikmat yang telah datang bahkan sebelum engkau sempat berdoa.
Itu semua karena kasih sayang dari Ar-Razzaq. Maka, bila seorang hamba ingin dilapangkan rezekinya, ia harus kembali menyambung hatinya dengan nama ini. Dalam satu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan menutup kefakiranmu. Jika tidak engkau lakukan, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan dunia dan tidak menutup kefakiranmu." Lihatlah bagaimana Allah memberikan janji yang pasti. Ketika seorang hamba memberi waktu khusus untuk beribadah, untuk mendekat kepadanya, maka Allah akan cukupkan segalanya. Sebaliknya, jika terlalu sibuk dengan dunia, maka dunia justru akan menyita waktunya tanpa memberi kecukupan. Itulah mengapa orang yang menyandarkan rezekinya kepada makhluk cenderung gelisah. Tapi orang yang bersandar pada Ar-Razzaq, hidupnya lebih lapang, meski isi dompetnya belum seberapa. Sebagian ulama bahkan berkata, jika engkau ingin rezeki MU tak putus, maka gantungkanlah harap MU hanya pada zat yang tidak pernah mati. Dan Ar-Razzaq itu tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Ia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum lisan ini mengucapkannya. Banyak orang mengejar rezeki dengan kerja keras, tapi lupa membersihkan penghalang-penghalang langit. Padahal, ada satu amalan ringan yang menjadi gerbang pembuka rezeki dari langit dan bumi, yaitu istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10-12, Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Ayat ini menyiratkan bahwa istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu rezeki yang nyata. Hujan, harta, keturunan, ladang, dan sungai, semua adalah simbol keberlimpahan. Rasulullah sendiri mencontohkan betapa pentingnya istighfar. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal beliau adalah manusia paling suci, paling dijaga, dan paling dicintai Allah, tapi masih terus-menerus beristighfar. Maka bagaimana dengan kita, yang setiap hari bergelimang dengan dosa kecil maupun besar?" Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Barang siapa yang selalu memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kesusahan jalan keluar, dari setiap kesempitan kelapangan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Istighfar seperti air hujan yang membersihkan jalan yang berdebu. Ketika dosa-dosa menumpuk, rezeki jadi terhalang. Tapi saat istighfar dibiasakan, langit seakan terbuka kembali. Yang tadinya buntu, mulai lancar. Yang tadinya berat, jadi ringan. Yang tadinya sempit, mulai lapang. Bukan hanya sekadar mengucap, "Astagfirullah", tapi benar-benar dari hati yang sadar, mengakui kelemahan, dan berharap dibersihkan oleh Zat yang Maha Suci. Perbanyaklah istighfar, terutama saat pagi dan petang, dalam waktu-waktu di mana rezeki sedang digiring dari langit dan bumi. Sebab istighfar bukan hanya memanggil ampunan, tapi juga menjemput keberkahan. Sedekah bukan sekadar memberi kepada yang membutuhkan. Ia adalah sinyal cinta dari hati yang percaya bahwa rezeki tak akan habis karena dibagi. Justru, semakin dibagi, semakin berlimpah. Sebab tangan yang memberi akan menjadi tangan yang dicari oleh langit. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang hamba memaafkan, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang hamba tawadu, karena Allah, melainkan Dia akan meninggikannya." Lihatlah, sedekah bukan hanya tidak mengurangi, tapi justru menambah. Dalam logika manusia, memberi berarti berkurang. Tapi dalam logika langit, memberi adalah jalan pembuka keberlimpahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui."
1 jadi 700. Itu perhitungan minimal. Belum termasuk pertolongan yang datang tak terduga, sakit yang disembuhkan, musibah yang dijauhkan, dan pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa diduga. Imam Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya sedekah dapat membuka pintu-pintu rezeki, sebagaimana air membuka jalan di tanah yang keras. Maka orang yang terbiasa bersedekah, sesungguhnya sedang menggali sungai yang mengalir dari langit. Ia mungkin tak langsung melihat air itu datang, tapi ia sedang menggali jalurnya, dan suatu saat air itu akan melimpah. Bahkan dalam keadaan sempit, tetaplah bersedekah. Sebab, seperti sabda Nabi dalam hadits riwayat Ahmad, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga penyakit hati, pelit, takut miskin, cemas berlebihan, dan cinta dunia. Dan rezeki yang paling besar bukanlah jumlah yang banyak, tapi hati yang yakin bahwa apapun yang diberikan di jalan Allah pasti kembali dalam bentuk yang lebih baik. Sholat duha, sebuah amalan ringan yang sering dilupakan. Padahal, ia adalah gerakan spiritual yang menyentuh langit, yang mampu membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Seolah gerakan tubuh di bumi ini disambut oleh getaran langit yang mendatangkan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, di setiap pagi hari, setiap persendian dari kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan semuanya itu dapat digantikan dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat, hanya 2 rakaat, bisa mengganti ratusan sedekah di setiap persendian tubuhmu. Tapi apakah kita sudah rutin melakukannya? Dalam hadits riwayat Hakim, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di sepanjang harimu. Luar biasa. Janji langsung dari Sang Pencipta Rezeki, Ar-Razzaq. Cukup 4 rakaat di waktu duha, sekitar jam 7 hingga menjelang zuhur, maka kecukupan akan mengikuti langkahmu hingga malam. Ulama besar Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, aku telah menguji sholat duha selama 50 tahun, dan aku tidak pernah melihat kecuali datangnya rezeki yang luas dan tidak disangka-sangka. Sholat duha adalah tanda bahwa seorang hamba masih sadar siapa yang memberi kekuatan. Ia tidak terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa berterima kasih pada Zat yang membuat dunia bergerak. Ketika orang lain sibuk di balik layar komputer, hamba yang paham rahasia rezeki justru sibuk merapikan sajadah. Bukan karena ia malas bekerja, tapi karena ia tahu usaha itu hanya wasilah. Tapi pertolongan sejati datang dari langit. Sholat duha bukan hanya gerakan fisik, tapi ia adalah bentuk pengakuan bahwa rezeki sejati datang dari Allah. Dan semakin ia lakukan dengan hati yang khusyuk, semakin langit meresponsnya dengan kebaikan yang datang tak terduga. Di antara semua amalan yang menghubungkan bumi dengan langit, doa adalah yang paling langsung. Ia adalah bisikan hati yang naik menembus langit ketujuh, lalu mengetuk pintu-pintu langit dengan kelembutan dan keyakinan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada MU tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Doa tidak hanya dilakukan ketika mu sedang terhimpit. Justru, doa yang paling lembut dan paling kuat adalah doa yang dilantunkan dari hati yang bersyukur. Sebab, doa bukan hanya tentang permintaan, tapi juga tentang pengakuan bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tak bisa apa-apa. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa adalah senjata orang beriman, tiangnya agama, dan cahaya langit serta bumi. Doa adalah senjata, terutama ketika semua pintu dunia tertutup. Ia menjadi peluru cahaya yang menembus kegelapan, bahkan ketika tak satu pun manusia bisa menolong. Salah satu doa paling mustajab dalam urusan rezeki adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadits riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki MU yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia MU daripada bergantung pada selain MU. Doa ini adalah bentuk ketundukan total kepada Ar-Razzaq. Ia bukan hanya meminta banyak,
tapi meminta yang halal, meminta yang cukup, meminta yang tidak membuat bergantung kepada manusia. Imam Ibnul Qayyim berkata, doa adalah kunci dari semua kebaikan. Tidak ada pintu rezeki, pintu ilmu, pintu ketenangan, melainkan ada kuncinya dalam doa. Terkadang, yang membuat rezeki tertahan bukan karena pintu langit tertutup, tapi karena lidah kita terlalu sibuk mengeluh daripada berdoa. Maka ubahlah keluh kesah menjadi munajat. Ganti resah menjadi rintihan cinta kepada Sang Pemilik segala. Berdoalah di sepertiga malam, saat Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan? Adakah yang meminta, maka aku beri? Muttafaqun alaih. Berdoalah saat sujud, saat hati sedang berada di titik terendah, karena sujud adalah momen di mana hamba paling dekat dengan Rabb-Nya. Dan berdoalah bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan keyakinan. Karena langit hanya membuka pintunya bagi hati yang benar-benar percaya. Tawakal bukan pasrah, sabar bukan menyerah. Keduanya adalah sayap tak terlihat yang membawa seorang hamba melayang di atas ujian, sembari tetap berjalan menuju rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan rezeki itu sering datang setelah seseorang menapaki jalan ini dengan sepenuh hati. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Perhatikan ayat ini. Pertama, takwa. Kedua, tawakal. Maka lahirlah dua hadiah dari langit, jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Bukan hanya dari yang logis, tapi juga dari celah-celah gaib yang tak pernah mu pikirkan. Tawakal artinya, berusaha sekuat tenaga, namun hati tetap menggantungkan hasilnya pada Allah semata. Seperti burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Sebagaimana dalam hadits riwayat Tirmidzi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Sedangkan sabar adalah pakaian terkuat saat rezeki belum datang. Ia menjaga lidah dari mengeluh, hati dari kecewa, dan akhlak dari menyalahkan takdir. Karena sabar bukan diam, tapi berjalan dengan tenang meski langkah terasa berat. Rasulullah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, ketahuilah bahwa kemenangan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesempitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, sabar dan tawakal ibarat dua pelita dalam kegelapan dunia. Siapa yang memegang keduanya, akan tetap melihat jalan meski yang lain berjalan dalam buta. Sungguh, tidak sedikit orang yang diuji dalam kesempitan rezeki. Tapi justru dari sabar dan tawakal itulah pintu-pintu langit terbuka perlahan. Bahkan kadang bukan hanya rezeki dunia yang datang, tapi juga ketenangan hati, kelapangan batin, dan kemuliaan akhlak. Sebab siapa yang mampu sabar dan tawakal hanya kepada Allah, maka tak ada satupun makhluk yang bisa menutup jalan rezekinya. Karena yang memegang kuncinya adalah Zat yang tidak pernah tertidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah lupa. Di puncak semua amalan pembuka rezeki, ada satu sikap yang membuat segalanya menjadi berlipat ganda. Ia bukan hanya ibadah hati, tapi juga bukti bahwa seorang hamba telah mengenali nikmat dan tahu cara menjaganya. Itulah syukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan, ingatlah juga, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Janji ini tidak perlu ditakwil. Ia datang langsung dari Sang Pemberi rezeki, bahwa syukur bukan hanya menjaga nikmat, tapi juga menggandakannya. Bukan hanya mempertahankan, tapi memperluas dan melipat gandakan. Syukur bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah. Ia adalah tiga hal yang saling menguatkan. Hati yang mengakui bahwa semua datang dari Allah. Lisan yang memuji dan tidak mengeluh. Anggota tubuh yang menggunakan nikmat untuk kebaikan. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian,
dalam hal dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu akan membuat kalian lebih mampu bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Syukur membuat mata tidak silau oleh kemewahan orang lain, dan membuat hati tetap hangat meski belum semua doa dikabulkan. Karena seorang yang bersyukur tahu bahwa rezeki bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang dirasa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Jika engkau tidak mampu menambah nikmat, maka jangan engkau hilangkan yang sudah ada, cukup dengan menjaga syukur." Karena itu, orang yang selalu bersyukur akan selalu diberi, karena ia tahu caranya menjaga. Dan semakin ia menjaga nikmat yang kecil, Allah akan percayakan nikmat yang lebih besar. Bahkan syukur itu sendiri adalah rezeki. Maka barang siapa yang diberi hati yang bersyukur, sesungguhnya ia telah diberi lebih dari cukup. Rezeki bisa datang dari kerja keras, bisa lewat wasilah manusia, bisa lewat bisnis, jabatan, dan proyek. Tapi rezeki yang berkah, tenang, dan bertahan lama, hanya datang lewat hati yang tahu bersyukur dan tangan yang selalu memberi. Dan ketika hati sudah syukur, lidah sibuk istighfar, tubuh rutin bersujud, tangan ringan bersedekah, dan jiwa penuh tawakal, maka rezeki dari langit dan bumi akan mencari jalan untuk turun. Bukan karena hebatnya usahamu, tapi karena kuatnya hubunganmu dengan Ar-Razzaq, sang pemilik segala. Wahai jiwa yang sedang mencari pintu rezeki, jangan hanya kejar dunia dengan kekuatan tangan, tapi kejar keberkahan dengan kekuatan hati. Rezeki tak hanya datang karena keringat, tapi karena ridhonya Ar-Razzaq. Maka jaga hubunganmu dengannya, lebih dari sekadar rutinitas, tapi dengan rasa tunduk dan cinta. Sebab saat langitmu jernih, bumi pun akan mengikuti. Ambillah satu saja dari 8 amalan ini, lalu tekuni. Karena keberkahan bukan soal banyak atau sedikit, tapi tentang apa yang sampai dan abadi dalam hidupmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidupmu. Jangan lupa untuk tuliskan sholawat di kolom komentar, agar sholawat kita menjadi saksi di akhirat kelak. Sampaikan video ini kepada orang-orang tercinta, agar lebih banyak jiwa yang kembali kenal siapa pemberi rezeki yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama kami di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruh kita diajak kembali mengenal siapa diri ini dan siapa sang pemilik kehidupan yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.